Shalom, salam semangat anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu Herlin dalam pelajaran agama Kristen. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Materi kita hari ini dari buku kamu bagian B halaman 58, yaitu patuh kepada orang tua, yang mengangkat sebuah cerita tentang Samuel. Kalau minggu lalu anak-anak sudah belajar tentang kisah Musa. Hari ini kita membahas kisah tentang Samuel. Perhatikan dan simak baik-baik kisah Samuel dalam video berikut ya. Tonton dan simak baik-baik, oke? Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkanah dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Iya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali." Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun.
Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Oke, kamu sudah menyimak video tentang kisah Samuel sejak kecil. Nah, Imam Eli memiliki dua orang anak, yaitu Hofni dan Pinehas. Adalah anak-anak Imam Eli, dia tumbuh menjadi anak yang tidak baik. Mereka suka mengejek orang yang berbakti kepada Tuhan. Mereka juga suka memakan kurban yang dipersembahkan orang. Sedangkan Samuel tumbuh menjadi anak yang patuh kepada Tuhan dan kepada orang tuanya. Dia tumbuh menjadi anak yang baik. Nah, setelah dewasa, Tuhan mengangkat dia dan menjadikan dia seorang nabi. Oke, sebagai soal latihan, setelah menyimak pelajaran hari ini, kamu kerjakan tugas ini di buku latihan kamu. Tulis soalnya, kemudian langsung jawab di titik-titiknya. Ingat, titik-titiknya yang sudah dijawab diberi tanda dengan tanda garis bawah. Oke. Terima kasih dan selamat belajar. Shalom.